itu range-nya tuh di sekitar 20 sampai 60 juta. Depend on rumah sakitnya dan fasilitas. Hai Great People dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya di Liquid, ngobrolin lika-liku investasi dan reksadana. Kali ini kita mau ngobrol santai aja seputar hal yang berbeda dari biasanya. Tapi sebelumnya sneak peek dikit nih Great People. Biasanya kalau kita mau ada target, ada tujuan, itu biasanya kita tuh persiapkan jauh-jauh hari ya Great People ya. Terlebih lagi kalau ini menyangkut tentang kehadiran sang buah hati tercinta alias kehadiran seorang anak gitu. Karena nggak main-main nih Great People persiapannya. Bisa jadi persiapannya berbulan-bulan yang lalu atau mungkin bertahun-tahun yang lalu. Langsung aja kita ngobrol bersama rekan saya yang sudah hadir di studio BNM saat ini, karena beliau barusan saja melewati masa berbahagianya dikaruniai seorang putri-putri yang cantik jelita. Oke, langsung saja kita sambut rekan saya yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Mbak Gusti Angrumsari dari Risk Management PT BNI Asset Management. Semangat pagi Mbak Sari. Selamat pagi Mas Anggi. Sehat Mbak? Alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah sehat. Sekali lagi Mbak, seperti walaupun tadi udah di-spill di awal, selamat ya Mbak ya, dikaruniai putri-putri yang cantik jelita. Putri-putri berarti? Iya, twins. Twins ya Mbak ya. Benar-benar. Alhamdulillah, berarti bahagianya double kill Great People. Alhamdulillah, thank you Mas Anggi. Sama-sama Mbak, kita ngobrol dikit Mbak. Mbak di tadi saya sebut risk compliance sebentar ya. Risk management. Mohon maaf, risk management. Nah, peran Mbak Sari kurang lebih seperti apa sih di risk management? Di risk management ini aku intinya adalah melakukan monitoring terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi di perusahaan, intinya itu sih. Oke. Risikonya spill dikit ya, apa kira-kira? Ada banyak nih risiko tuh, ada risiko pasar, risiko operasional sih yang paling common ya, risiko operasional, kemudian risiko likuiditas, risiko kredit dan sebagainya. Oh banyak ya. Nah, tanggung jawabnya tuh nggak main-main ternyata Mbak ya. Oke, Mbak Sari, kita langsung masuk tipis-tipis nih ke tema kali ini ya. Kita kan temanya kurang lebih investasi untuk persalinan. Ya, yang mana apa tuh namanya? Tadi saya spill di awal tuh penting banget buat antisipasi apapun yang terjadi gitu ya, apapun hal baik yang terjadi. Nah kemarin tuh Mbak sesar apa normal ya by the way? Nah kalau yang ini kan kebetulan persalinan kedua aku ya, anak kedua dan ketiga nih berarti. Nah karena kebetulan yang anak pertama itu sudah sesar, jadi anak kedua ini juga sesar eraks. Nah terus itu, ini bahas anak pertama dulu deh. Itu waktu itu Mbak persiapannya dari segi izin ya, dari segi financially itu udah jauh-jauh bulan atau gimana Mbak? Nah karena waktu awal nikah itu sejujurnya aku sama suami diskusi kita mau sempet nunda dulu gitu kan, punya momongan gitu karena istilahnya mau pacaran halal dulu. Oke, pacaran halal. Ya, jadi memang untuk persiapan biaya persalinan ya setelah menikah sih. Oh, setelah menikah. Setelah menikah. Setelah menikah tuh memang sudah dianggarkan ya, gitu kan. Karena kita berbicara financial dengan pasangan. Nah, itu juga sudah termasuk dialokasikan tuh biaya persalinan tuh lebih ke posnya biaya anak ya. Gitu, salah satu dari pos biaya anak gitu. Itu yang putri pertama. Ya. Bener ya, yang pertama putri ya? Yang pertama putri juga. Kalau yang kedua kembar ini? Putri juga. Maksudnya persiapannya? Oke, persiapannya. Nah, kebetulan karena yang kedua ini itu aku kebobolan ya istilahnya. Jadi sebenarnya memang rencananya masih belum terlalu deket lah sama anak pertama ya. Jaraknya sebenarnya mau kita jarakin agak lebih lama dikit nih gitu. Tapi karena berhubung ya Allah udah kasih rezekinya, ya udah jadi begitu tahu hamil ya baru kita siapin sih gitu. Makanya memang agak ngambil sedikit alokasi dari dana darurat ya gitu. That's why penting juga sih nyiapin dana darurat ya. Tapi it's okay. Udah sangat bagus ya. Maksudnya dana darurat udah ada. Persiapannya berarti pas udah trimester pertama banget Mbak ya. Iya betul. Ya alhamdulillah dana darurat ya Mbak ya.
kalau gitu Mbak dan suami merasa itu penting banget ya Mbak ya, dana persalinan itu buat pasangan muda tuh harus ada Mbak ya? Iya, itu penting banget sih, karena sebenarnya gini, kalau bicara persalinan mungkin ada beberapa yang ada beberapa orang yang udah tahu, tapi mungkin banyak juga nih yang belum tahu kalau ternyata persalinan itu jadi kalau di financial itu kan biasanya kita disarankan untuk nyiapin dana darurat, kemudian proteksi itu asuransi gitu kan, asuransi pribadi ataupun misalnya dari asuransi kantor gitu kan. Nah, persalinan itu tidak di cover sama asuransi tuh Mas. Oh oke. Gitu. Nah jadi kalau misalnya kita gue udah punya proteksi kok, tapi kalau untuk persalinan itu tidak bisa digunakan gitu. Memang ada BPJS ya, cuma kan kalau misalnya BPJS memang cover persalinan nih kalau BPJS, cuma BPJS itu kan terbatas ya, artinya untuk kayak USG itu setahu saya itu cuma dalam 1% itu cuma 2 kali USG, 1 kali di trimester 1 dan 1 kali di trimester 3. Sedangkan kan biasanya kita kalau misalnya namanya juga ibu ya, ibu baru gitu kan, maunya kepo terus nih gimana nih kondisi janin di dalam kandungan kita, kan maunya USG setidaknya setiap bulan sekali gitu kan. Nah gitu, jadi itu sih kita harus siapin dana selain untuk persalinan ya, untuk proses sebelum persalinan ya, kehamilan itu. Gitu, yang biayanya lumayan ya Mas sebenarnya. Lumayan ya. Lumayan loh. Ternyata. Ya alhamdulillah dicukupkan. Alhamdulillah dicukupkan. By the way kalau soal biaya nih, izin Mbak, boleh nggak kasih spill dikit range-nya aja deh. Untuk yang persalinan terakhir ini, Erax yang kembar ini. Itu range-nya berapa? Erax itu aku juga sempat survei beberapa rumah sakit ya. Itu range-nya tuh di sekitar 20 sampai 60 juta. Depend on rumah sakitnya dan fasilitas. Kayak kelas kamarnya kayak gitu. Berarti swasta pasti Mbak ya, yang kemarin Mbak pilih itu? Swasta ya. Wow, segitu ya. Itu udah sama kamar belum? Apa operasinya doang? Udah, itu udah paket all in sih. Paket all in. Sekitar 20 sampai 60 jutaan. Tergantung kelas kamar. Jadi ternyata tuh kalau kelas kamar itu kalau biaya operasi itu tergantung kelas kamarnya. Jadi semakin kita tinggi ambil kelas kamarnya, misalnya kelas kamar VIP, biaya operasinya tuh lebih tinggi daripada kalau kita ambil yang misalnya kelas 1 gitu ya. Padahal prosesinya sama aja, aku tanya. Yang bedain apa? Sama aja sih Bu. Karena cuma ya beda kelas kamarnya itu. Jadi biaya kamar udah beda, biaya tindakan operasinya juga ternyata beda ya. Betul. Ya saya juga di Lala pernah dirawat, DBD kalau nggak salah ya. Itu ya betul. Mau naik kelas, biaya dokter naik, biaya obat naik. Makanya padahal dokternya sama. Iya. Dokternya sama. Iya, ya itu mereka punya wilayah lah ya. Kita nggak komentar ke arah situ. Nah, berarti dari awal kehamilan kedua ini Mbak dan suami emang sudah siapkan alokasinya tuh untuk sesar ya Mbak ya? Iya betul. Kita sih selalu siapin untuk kemungkinan terburuk ya. Gitu. Sebenarnya sih aku maunya tadinya persalinan kedua coba normal lagi deh gitu, siapa tahu bisa gitu ya. Nah, tapi ternyata saran dokter memang udahlah sesar aja ya, karena di kehamilan pertama udah sesar, kedua di kehamilan kedua ini kembar pula gitu. Jadi ya udah dokter sih nyaranin sesar ya, kita ikut saran dokter ya, karena yang lebih paham ya pastinya. By the way, tadi kan Mbak bilang baru siapkan untuk yang kehamilan kedua nih, baru nabung ketika udah ketahuan. Betul. Nah, punten nyiapkan untuk sesar anak 1, apa tiba-tiba terus surprise ada 2? Sorry, biaya sesarnya sama nggak? Nah itu. Itu juga misalnya, yang menjadi pertanyaan aku di awal ya, begitu tahu ya. Apa misalkan, alhamdulillah hamil gitu kan? Oke, kita nabung buat anak kedua saja gitu. Terus tiba-tiba di bulan kesekian, wah ada 2 langsung nih. Langsung ketahuan sih sebenarnya Mas. Oh gitu. Langsung ketahuan karena kantongnya udah langsung ada 2 kan. Oh gitu ya. 2 kantong. Kebetulan aku kehamilan kembarnya 2 kantong. Jadi kalau kehamilan kembar itu ada yang memang 1 kantong, ada yang 2 kantong. 1 plasenta, ada yang 2 kantong, 2 plasenta gitu. Nah kebetulan aku di yang 2 kantong gitu. Jadi kelihatan udah langsung kantongnya ada 2. Dari awal udah tahu sih. Oh gitu. Punten, sesar 1 anak sama anak kembar tuh beda nggak sih? Tadi kan sekalian 60 jutaan gitu. Nah itu setiap rumah sakit beda. Jadi aku juga survei ternyata beda-beda nih. Tapi kebetulan kalau di rumah sakit yang kemarin aku tindakan itu
Sama sih, jadi cuma bedanya adalah di biaya dokter anak aja. Jadi biasanya kan package-nya dokter anak satu nih. Nah ini kan jadi dia menangani 2 anak kan, jadi dokter anaknya jadi biaya dokter anaknya double. Cuma untuk biaya operasinya dan kamarnya dihitung satu. Setelah persalinan itu ada hal-hal yang masih harus diantisipasi, kayak misalnya biaya amit-amit ya, bayi perlu masuk NICU, seperti itu. Karena kan asuransi amit-amit ya, iya karena